Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Koyo Maulana. Di sini saya sebagai perwakilan dari KPP Pratama Pati. Di sini kita akan membahas mengenai insentif PPH Pasal 21 yang diberikan pemerintah. Langsung saja Bapak Ibu, kita langsung menuju ke materinya. Bapak Ibu ada yang tahu mengenai insentif ini? Nah, insentif adalah keringanan. Bahasa kita sehari-hari bisa kita artikan sebagai keringanan. Keringanan yang diberikan pemerintah kepada kita semua. Nah, kenapa pemerintah memberikan insentif ini kepada kita? Karena kan sekarang kita dalam keadaan yang semuanya serba sulit. Segala bidang kehidupan mengalami kesulitan. Mau apa-apa sulit, mau kerja sulit. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan insentif ini agar kita semua lebih ringan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nah, insentif apa sih yang diberikan oleh pemerintah ini? Terkait dengan insentif pasal 21 ini, insentif yang diberikan pemerintah adalah berupa insentif PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Nah, Ibu Bapak, biasanya kan sebagai pegawai, mungkin tetangga kita atau bahkan Bapak Ibu semuanya, sebagai pegawai kan dalam menerima gaji tidak 100% seperti yang diberitakan saat interview atau saat menandatangani kontrak. Kenapa tidak 100%? Pasti dalam pemberian gaji itu nanti Bapak Ibu akan dikenai PPH pasal 21 atau dipatung pajak. Nah, bagi pegawai yang mendapatkan insentif PPH pasal 21 ini, nanti dalam mendapatkan gaji tidak dipotong pajak Bapak Ibu, karena pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pegawai adalah 100%. Nah, siapa sih yang berhak menerima insentif ini? Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif ini. Tapi objek penerima insentif ini pada umumnya adalah pegawai yang diberi gaji oleh pemberi kerja, tapi dengan kriteria tertentu. Kemudian yang dikecualikan dari insentif ini, tidak semua pegawai bisa mendapatkan insentif ini karena ada yang dikecualikan. Siapa sih itu? Yaitu para pegawai yang mendapatkan gaji dari APBN atau APBD. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pembayaran insentif ini? Cara membayar insentif ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika menerima gaji, nanti pegawai tersebut tidak dipotong PPH pasal 21 karena sudah dengan perintah, alias pegawai tersebut nanti mendapatkan full 100% dari gaji tersebut. Atau bahasanya, pembayaran insentif ini dilakukan saat pembayaran gaji kepada pegawai. Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai pegawai tertentu yang mendapatkan insentif ini. Apa syarat-syarat dari pegawai tertentu tersebut? Yaitu yang pertama, syarat yang pertama adalah pegawai tersebut harus menerima gaji dari pemberi kerja tertentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pegawai dari pemberi kerja tersebut mendapatkan insentif PPH pasal 21 ini. Itu akan kita bahas nanti. Terus yang kedua, pegawai tersebut harus memiliki NPWP. Jadi jika seorang pegawai tidak memiliki NPWP, jadi sudah tidak bisa mendapatkan insentif ini. Yang ketiga adalah penghasilan brutonya dalam setahun tidak melebihi dari 200 juta. Sehingga pegawai dengan
penghasilan bruto melebihi 200 juta dalam setahun, otomatis tidak bisa mendapatkan insentif ini. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai pemberi kerja tertentu yang sudah kita sebutkan tadi. Apa sih kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja agar pegawainya mendapatkan insentif PPh Pasal 21? Syarat yang pertama adalah pemberi kerja tersebut harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Kemudian syarat yang kedua adalah pemberi kerja tersebut harus sudah terdaftar sebagai perusahaan yang memperoleh izin KIT. Atau syarat yang ketiga adalah pemberi kerja tersebut harus sudah memiliki izin penyelenggaraan kawasan berikat atau memiliki izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKP. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman dari kita semua, saya akan menampilkan soal studi kasus mengenai pemberian insentif PPh Pasal 21 ini agar kita semua sama-sama mengerti dan paham mengenai insentif ini. Soalnya bisa dilihat di PPT Bapak Ibu semuanya. Tuan Damar K1 pegawai tetap di PT Zumbe Industri Makanan yang memiliki KLU 10791. Nah, tadi saya lupa menyampaikan dari syarat memberi kerja tadi, jika salah satu syarat dari tiga syarat sudah dipenuhi, maka itu pegawainya bisa mendapatkan insentif ini. Insentif PPh Pasal 21. Pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 330.000. Penghasilan bruto dari Tuan Damar jika disetahunkan jadi 16.500.000 dikali dengan 12, maka hasilnya 198 juta. Nah, karena penghasilan dari Tuan Damar itu tidak melebihi dari 200 juta, jadi bisa mendapatkan insentif ini. Langsung kita hitung saja PPh yang dipotong. Yang pertama gaji tunjangan 16 juta karena tidak ada tunjangan. Kemudian biaya jabatan 5% dikali 16.500.000 karena telah melebihi 500.000, maka yang ditulis hanya 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun 330.000, totalnya 830.000. Jadi 16.500.000 dikurangi 830.000, nah hasilnya itu penghasilan neto Tuan Damar 15.670.000. Nah, kan sudah dari penghasilan neto ini kita setahunkan jadi dikali 12, hasilnya 188.000. Hasilnya 188.040.000. Kemudian kita kurangi dengan PDKP dari Pak Damar tanggungan 1 jadi 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya dari Pak Damar adalah 125.040.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh Pasal 21, 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali sisa dari 125 juta dikurangi dengan 50 juta. Jadi total PPh Pasal 21 terutang setahunnya dari Pak Damar itu sebesar 13.756.000. Jadi untuk sebulannya kita tinggal bagi 12, yaitu sebesar 1.146.333 rupiah. Nah, bagaimana cara pemberian insentif ini, cara pembayaran insentif ini? Langsung kita lihat di bagian B, gaji. Pertama, Pak Damar menerima gaji dan tunjangan yaitu sebesar 16.500.000. Kemudian dikurangi iuran pensiun sebesar 330.000. Kemudian dikurangi PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotongkan pada penghasilan Pak Damar yaitu sebesar 1.146.000
Rp146.333, sehingga penghasilan setelah dikenai pajak dari Pak Damar yaitu sebesar Rp15.023.667. Nah, karena Pak Damar memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, jadi PPh pasal 21 tadi yang dipotong dibayarkan kembali atau ditambah kembali, sehingga Rp15.023.667 ditambah dengan Rp1.146.333, sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh Pak Damar adalah sebesar Rp16.170.000. Nah, kemudian kita beralih ke soal yang kasusnya sama seperti Tuan Damar, subjek pajaknya sama Tuan Damar, tapi bedanya kali ini gaji dan tunjangan yang diterima oleh Pak Damar ditambah menjadi Rp20 juta. Iuran pensiun tetap, dan pertanyaannya adalah apakah Tuan Damar ini tetap mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah? Jawabannya adalah tidak, karena kita bisa menghitung dari penghasilan bruto setahun Pak Damar itu melebihi 200 juta, yaitu 20 juta dikali 12 hasilnya 240 juta. Jadi Pak Damar tidak memperoleh insentif PPh pasal 21 ini yang ditanggung oleh pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah bahwa insentif PPh pasal 21 ini diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu. Kemudian yang kedua, yang dikecualikan dari penerimaan insentif ini adalah pegawai negeri sipil atau yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Insentif ini dibayarkan bersamaan dengan pemberian gaji pemberi kerja kepada pegawainya. Nah, cukup sekian Bapak Ibu semuanya dari apa yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah perilaku, atau kurangnya penguasaan materi, saya memohon maaf atas kesalahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.